Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siriniati Nuraulia Cika dari kelas 3B Administrasi Negara Politeknik Negeri Pontianak. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan bab 5 Sistem Pembinaan Karir mata kuliah Sistem Administrasi Kepegawaian yang diampu oleh Bapak Sulaiman Esos MSI. Sistem Pembinaan Karir. Pembinaan PNS dilaksanakan berdasarkan 1. Sistem prestasi kerja, yaitu sistem kepegawaian pengangkatan seseorang dalam suatu jabatan didasarkan atas kecakapan dan prestasi yang telah dicapai. 2. Sistem karir, yaitu sistem kepegawaian pengangkatan pertama seseorang didasarkan atas kecakapan, pengalaman, kesetiaan, pengabdian, dan syarat-syarat objektif lainnya turut menentukan. Manajemen pegawai negeri sipil adalah keseluruhan upaya-upaya untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan derajat profesionalisme penyelenggaraan tugas, fungsi, dan kewajiban kepegawaian yang meliputi perencanaan, pengadaan, pengembangan kualitas, penempatan, promosi, penggajian, kesejahteraan, dan pemberhentian. Fungsi-fungsi manajemen PNS meliputi 1. Perencanaan, 2. Pengadaan PNS, 3. Pengembangan PNS, 4. Penilaian, 5. Penghargaan, dan 6. Pemberhentian dan kesejahteraan. 1. Formasi PNS, yaitu jumlah dan susunan pangkat PNS yang diperlukan dalam suatu satuan organisasi negara untuk mampu melaksanakan tugas pokok dalam jangka waktu tertentu. A. Tujuan formasi. Tujuan formasi adalah agar dalam satuan organisasi negara dimaksud dapat mempunyai jumlah dan mutu pegawai sesuai dengan beban kerja yang diperlukan. B. Dasar penyusunan formasi, yaitu analisis kebutuhan dan penyediaan pegawai sesuai dengan jabatan yang tersedia dengan memperhatikan norma standar dan prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah. Dalam melakukan analisis kebutuhan didasarkan pada 1. Jenis pekerjaan, 2. Sifat pekerjaan, 3. Analisis beban kerja, dan 4. Prinsip pelaksanaan pekerjaan. C. Jenis formasi PNS. Jenis formasi PNS terdiri dari 1. Formasi PNS pusat, 2. Formasi PNS daerah yang terdiri dari A. Formasi PNS daerah provinsi, B. Formasi PNS daerah kabupaten, C. Formasi PNS daerah kota. D. Penetapan formasi PNS. 1. Formasi PNS pusat, yaitu setiap tahun anggaran ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara setelah mendapat pertimbangan Kepala BKN. 2. Formasi PNS daerah, yaitu pemerintah daerah provinsi atau kabupaten atau kota setiap tahun anggaran ditetapkan oleh kepala daerah masing-masing setelah mendapat persetujuan tertulis Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara berdasarkan pertimbangan Kepala BKN. Yang kedua, pengadaan PNS, yaitu proses kegiatan untuk mengisi formasi yang lowong mulai dari perencanaan, pengumuman, pelamaran, penyaringan, hingga pengangkatan menjadi PNS. Lowongan formasi disebabkan oleh 2, yaitu adanya PNS yang pensiun, berhenti, dan meninggal dunia, dan adanya perluasan organisasi pemerintah. A. Pengumuman. 1. Harus diumumkan seluas-luasnya melalui media massa yang tersedia dan atau bentuk lainnya yang digunakan. 2. Pengumuman tersebut harus dilakukan paling lambat 15 hari sebelum tanggal penerimaan. 3. Dalam pengumuman harus dicantumkan A. Jumlah dan jenis jabatan yang lowong, B. Kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan, C. Syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar, D. Alamat dan tempat lamaran ditujukan, E. Batas waktu pengajuan surat lamaran, F. Waktu dan tempat seleksi, dan lain-lain yang dianggap perlu. B. Persyaratan. Syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar adalah sebagai berikut.
C. Pelamaran. 1. Lamaran ditulis dengan tulisan tangan sendiri, ditujukan kepada pejabat pembina kepegawaian instansi yang bersangkutan. 2. Dalam surat lamaran harus dilampirkan fotokopi STTB atau ijazah yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, kartu tanda pencari kerja dari Depnaker atau Disnaker, dan pas foto menurut ukuran dan jumlah yang ditentukan. D. Penyaringan. 1. Pemeriksaan administratif, panitia ujian, tugas panitia ujian, materi ujian, ujian dan pengumuman pelamar yang diterima. D. Pengangkatan. 1. Pengangkatan sebagai CPNS. A. Pelamar dinyatakan lulus dan diterima wajib melengkapi dan menyerahkan kelengkapan administrasi yaitu sebagai berikut. Dua. Golongan ruang. Golongan ruang yang ditetapkan untuk pengangkatan sebagai CPNS pada saat melamar memiliki dan menggunakan ijazah yang dimiliki adalah sebagai berikut. B. Ijazah lain yang setara dengan ijazah dokter, apoteker, S2 adalah ijazah yang dikeluarkan oleh PT yang bobot untuk memperolehnya setara dengan ijazah dokter, apoteker, S2 yang penetapan kesetaraannya dilaksanakan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendidikan nasional. C. Ijazah yang diperoleh dari sekolah atau perguruan tinggi di luar negeri hanya dapat dihargai apabila telah diakui dan ditetapkan penyetaraannya dengan sekolah atau perguruan tinggi di Indonesia yang ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendidikan nasional. Yang ketiga, penghasilan. Gaji PNS adalah penghasilan PNS yang terdiri atas gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan apabila menduduki jabatan, dan tunjangan lainnya yang berlaku bagi PNS. 4. Masa percobaan, dan 5. Pengangkatan CPNS menjadi PNS. 3. Pendidikan dan pelatihan PNS. Pendidikan dan pelatihan PNS adalah upaya yang dilakukan bagi PNS untuk meningkatkan kepribadian, pengetahuan, dan kemampuan sesuai dengan tuntutan persyaratan jabatan dan pekerjaannya. A. Pengertian diklat PNS. Upaya yang dilakukan bagi PNS untuk meningkatkan kepribadian, pengetahuan, kemampuan sesuai dengan tuntutan persyaratan jabatan dan pekerjaannya. B. Tujuan umum diklat. Meningkatkan pengabdian, mutu, keahlian, dan keterampilan, menciptakan adanya pola pikir yang sama, menciptakan dan mengembangkan metode kerja yang lebih baik, dan membina karir PNS. 1. Tujuan diklat jabatan. Meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan sikap, melaksanakan tugas jabatan secara profesional yang dilandasi dengan kepribadian dan etika PNS, menciptakan aparatur yang mampu berperan sebagai pembaharuan dan perekat persatuan dan kesatuan bangsa, menciptakan kesamaan visi dan dinamika pola pikir dalam melaksanakan tugas pemerintah, umum, dan pembangunan. 2. Sasaran diklat yaitu terwujudnya PNS yang memiliki kompetensi yang sesuai dengan persyaratan jabatan. 3. Jenis dan jenjang diklat PNS. Jenis diklat dibagi menjadi 2 yaitu diklat prajabatan dan diklat dalam jabatan. Diklat dalam jabatan dibagi lagi menjadi beberapa. Yang pertama diklat kepemimpinan. Yang kedua diklat fungsional yang diperuntukkan bagi PNS yang akan atau telah menduduki jabatan fungsional tertentu. Dan yang ketiga diklat teknis diperuntukkan bagi PNS yang membutuhkan peningkatan kompetensi teknis dalam pelaksanaan tugasnya. 4. Penilaian PNS yaitu A. Daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan atau DP3, B. Pengujian kesehatan PNS. 5. Penghargaan yang telah memenuhi kewajibannya sebagai PNS dan memenuhi syarat yang ditentukan dapat diberi penghargaan atau kepercayaan berupa kenaikan pangkat PNS, pengangkatan dalam jabatan struktural atau fungsional, dan Satya Lencana Karya Satya. Baiklah, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.